فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sudah janji pada kita kemarin tentang pernikahan Bapak Imam Abdullah Mubarak. Itu bapaknya Mubarak. Imam Abdullah Mubarak Abu Abdurrahman. Yang baik. Disebutkan di dalam kitab Isyratun Nisa minal alif ilal ya, karya daripada Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdul Razak, di halaman 89. Kata beliau di sini, lihat. Di sini beliau bicara tentang maja'a fi ardir rajul ibnatahu awaliyatahu ala ahli salah. Di bab ke-9, ini kumpulan fatwa ulama, fatwa Syekh bin Baz, Mu'taimin, para aimatus salam. Ya. Di sini adalah bab ke-9 menunjukkan tentang bagaimana disunnahkannya, dibolehkan seorang bapak menyodorkan anaknya atau menawarkan anaknya kepada laki-laki yang soleh atau bibinya, pokoknya keluarganya yang perempuan lah, kepada orang-orang yang baik. Di antaranya cerita kisah. Wa mimma yunasabu dzikruhu huna. Di antara yang mencocoki kita jelaskan di sini adalah kisah Zawaji Mubarak, yaitu kisah pernikahan bapak daripada Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, ini tolong direkam nih. Ya, yaitu Abul Imam Al-Azim, itu bapak daripada imam yang mulia Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala. Wa kana rajulan Turkiyan. Bapaknya adalah rajulan Turkiyan, artinya bukan orang Arab. Bukan Arab. Wa kana 'abdan li rajulin Khawarizmi min at-tujar fi Hamadhan min Bani Handalah. Bapaknya ini adalah seorang budak dari seorang lelaki dari Khawarizmi. Khawarizmi ini daerah Iran itu juga. Khurasan, Turkistan, Iran. Ya. Dan dari seorang pedagang dari kota Hamadhan. Ya, kalau kalian lihat ulama Hamadhani di situ dia itu. Ya, dari daerah situ juga rahmatullah, dari daerah sekitar Irak, Iran. Ya, Jazirah Arab sekitar itulah. Daripada Bani Handalah. Bani Handalah itu Arab. Jadi tuannya itu tuan dari bapak orang tua Abdullah Mubarak. Dia adalah Arab. Bani Handalah. Wa kana rajulan taqiyan sholihan. Bapak Abdullah Mubarak ini Mubarak itu adalah seorang laki yang bertakwa dan soleh. Katsirul inqita' lil ibadah. Banyak dia melaksanakan ibadah. Ya, banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah. Muhibban lil khalwah. Dan dia sangat cinta untuk menyendiri. Untuk khalwat. Khalwat itu menyendiri, beribadah sendiri. Syadid al-tawarru'. Wara, sang kuat. Jatuh terus. Ya. Memiliki wara yang kuat. Berjamaah. Dan kemudian wa min hadithihi, di antara kejadian dia adalah annahu kana ya'malu fi bustanil limaulahu. Dia adalah pekerja ya terhadap tuannya tadi, menjaga kebun ruman delima. Kalau saya bilang kemarin delima di negeri Irak, Iran dan sekitar itu rahmatullah, sebesar kepala ini dari delimanya. Bukan sebesar tinju aja, sebesar kepalanya dia. Udah gede tuh, lihat. Kalau buka aja di Google atau di YouTube ya, delima atau ruman di negeri Khurasan atau daerah Iran itu, Irak. Ma'ruf itu. Ya. Jadi dia pekerja. Wa aqama fi zamanan, bekerja dengan sudah lama dengan tuannya itu. Thumma inna maulahu sahibul bustan ja'ahu yauman. Kemudian tuannya tadi yang memiliki kebun delima yang sangat luas tadi datang ke kebunnya, menemui penjaga tadi, bapak
Abdullah tadi, itu Mubarak. Nemui dia. Wa qala lahu, dia berkata kepada budaknya itu, uridu rumanan halwan. Saya ingin mencicipi delima yang manis. Ya kan? Nah. Famadha ila ba'di syajar. Bapak Abdullah Mubarak tadi, ketika tuannya minta delima tadi, dia pergi. Sebagian pohon, dia petik. Wa ahdara minha rumanan. Kemudian dia letakkan depan tuannya. Fakasarahu fawajadahu hamidan. Dibuka oleh tuannya, dia dapatkan delima yang disajikan tadi itu hamidan, masam. Enggak manis. Faharada ay ghadiba alaih. Marah tuannya. Waqala, dia berkata kepada bapak Abdullah Mubarak, kata dia, utlubul halwa. Atlubul halwa fatuhdiru atuhdira li al-hamid. Saya minta kepada kamu yang manis, kamu sajikan kepada saya yang asam, kata dia. Gitu betul. Saya minta yang manis, kamu yang asam. Bagaimana? Kemudian kata beliau, hati hulwan. Kamu ambil yang manis. Famadha, dia berangkat lagi, diambil lagi dia. Wa qata'a min syajaratin ukhra. Diambil setangkai, bukan pohon tadi, pohon yang lain. Paham itu? Falamma kasara wajadahu haidar amidha. Setelah dibuka oleh tuannya tadi, masam lagi barang itu. Bagaimana? Fastadda hardu alaih. Tambah marah Nabi rahmatullah. Wa fa'ala dzalika marratan tsalitsa. Kemudian dilakukan 3 kali. Suruh cari ketiganya. Fadzaqahu, dia cicipi lagi. Fawajadahu aidan hamidha. Dia dapatkan juga yang ketiga itu masam juga. Faqala lahu ba'da dzalik, berkata tuannya kepada bapak Abdullah Mubarak tadi, orang tua tadi, kata dia, anta ma ta'riful halwa minal hamid. Kalau sila kita tanya, ang tahu enggak mana yang manis, mana yang asam? Saya tahu enggak mana yang manis, mana yang asam? Tahu enggak? Enggak bisa dibedakan mana yang manis, mana yang asam, katanya. Faqala, dia jawab, jujur aja dia. La, kata dia. Enggak tahu dia. Faqal, berkata tuannya, wa kaifa dzalik? Kenapa? Kok tahu mana yang asam, mana yang manis? Faqala li'anni ma akaltu minhu syai'an hatta a'rifahu. Kata dia, saya tidak ada makan sedikit pun daripada delima itu sehingga saya bisa mengatakan ini manis. Sedikit pun tidak pernah saya cicipi, kata dia. Enggak pernah dimakan oleh dia. Dia menjaga itu kan baru zaman lama gitu. Tapi enggak pernah diambil ini. Ini menunjukkan pada kejujuran. Jujur. Ya, penjaga kebun dan jujur nama. Kalau sekarang enggak, penjaga kebun yang maling punya. Hanya rahmatullah, habis dijual oleh dia. Apalagi durian, jangan tanya. Dia dulu panen kepada orang pemiliknya. Antu subhanallah, ya Allah. Di zaman ini di abad-abad kedua Hijriah, bahkan baru abad kedua Hijriah. Masih 80-an atau 80-an 90-an Hijriah. Pertama, kedua. Paham itu? Dan baik. Kemudian kata beliau, ya, faqala, dia tanya, walima lam ta'kul? Saya lagi, kenapa kamu tidak makan? Qala li'annaka ma adzinta li bil akal minhu. Ya. Dia jawab, bapaknya jawab, kamu tidak pernah mengizinkan kepada saya untuk saya makan. Tidak ada kamu makan. Mubarak, silakan makan sepuas berapa kamu ambil bawa pulang. Tidak ada. Kalau kita nggak ada izin, berjalan bapak dia malah diizinkan. Ya, orang karung bawa pulang kali ini. Atau bawa kawan sudah banyak nih. Rahmatullah. Lanjutkan. Ya. Fa'ajiba min dzalika sahibul bustan. Ya, tuannya tadi melihat tingkah bapaknya itu demikian, timbul rasa takjubnya. Timbul rasa senang, rasa senang dan cintanya kepada
bapak Abdullah Mubarak tersebut. Wa kasyafa an dzalika fawajadahu haqqan. Dia cari informasi, kalau istilah kita di informasi kan, diadakan dia survei, tanya, dia dapatkan benar. Fa'adu ma fi ainai, dan tambah besar kedudukan dan kemuliaan bapak Abdullah Mubarak itu di sisi tuannya tadi. Wa zada qadru an indahu, dan keduduknya bertambah. Wa kanat lahu bintun khutibat katsiran, dan tuannya tadi memiliki anak perempuan sering dilamar. Kayak orang dia punya perempuan, dia punya anak perempuan sering dilamar. Faqala lahu, berkata tuannya tadi kepada Mubarak tadi, Mubarak, ya Mubarak, hai Mubarak, man tara ya tuzawwijuha al-bint, ya. Ditanya kepada Mubarak tadi, Bapak Abdullah tadi, siapa pendapat kamu, siapa kira-kira anak saya ini dinikahkan dengan siapa kira-kira? Katanya. Faqala, Abdullah Mubarak menjawab, ahlul jahiliyah kanu yuzawijuna al-hasan. Orang jahiliyah itu menikahkan anak perempuannya dilihat daripada kebangsawanan orang itu. Jadi siapa nih? Kedudukan bangsawan. Kalau istilah hari ini darah biru kan gitu. Ini darah biru, keturunan darah biru. Kalau kita ini keturunan darah hitam, darah merah, dan ini darah biru. Nah, itu bangsawan. Kata bapaknya demikian. Jadi orang jahiliyah dulu kata bapaknya menikahkan anak wanitanya dilihat dari kebangsawan orang keturunannya. Wal yahud lil mal. Orang Yahudi menikahkan anak perempuannya dan tujuan apa? Harta. Wan nasara lil jamal. Orang Nasrani menikahkan anak perempuan karena cantik. Nikah dengan anak yang cantik, tampan sebagainya. Wahadil ummah liddin. Kalau umat ini kata Mubarak kepada Tuhan itu adalah karena agama. Bagaimana? Fa'ajabahu aqluhu. Tuannya jadi ketika mendengarkan jawaban rinci daripada Mubarak demikian itu, tambah takjub dia dengan cara berpikir dan akalnya. Wa dhahaba, berangkat dia, fa akhbara bihi ummaha. Pulang tuannya tadi, kemudian dikhabarkan kepada istrinya. Wa qala laha, berkata tuan ini kepada istrinya, ma ara li hadzal bint zaujan ghair Mubarak. Saya tidak melihat suami bagi anak kita ini kecuali Mubarak. Tuh lihat. Dari situlah warisan terbesar daripada bapaknya sehingga Abdullah Mubarak itu dikatakan ulama paling kaya. Kaya raya. Karena warisan apa nih? Kakek dari kepada ibunya. Meninggal ibunya itu kakek bapaknya kan. Maka dia sanggup untuk mengajikan sekampung sekali 2 tahun. Tahun ini berangkat jihad dia. Dia betul dia penjara perang dia. Tahun ini berangkat dia. Tahun depan berangkat haji, sekampung itu. Bukan 1 orang 2 orang, sekampung. Khawarizm itu kampung besar itu. Diboyong di seluruhnya. Diboyong sekampung rahmatullah. Kemudian sebelum berangkat tuh dan nasbulan nih misalnya nih, Eko mana ada nanti nih masuk uncang masuk uncang simpan oleh dia. Muhtar mana masuk uncang simpan seluruhnya masukkan uncang. Disentuh benda sedikit dulu. Berangkat mulai dari Khurasan tuh lihat Moro itu Khurasan, dari Khurasan situ tuh Moro Khurasan kosong situ saudara rahmatullah. Atau lihat di kampus dia apa di Google. Ya. Mulai berangkat sampai pulang. Berangkat nyembeli kambing, sapi, onta, rahmatullah dan perjalanan itu kenyang seluruhnya. Pulang nanti dari Mekah sebelum pulang rahmatullah berangkat ya menuju kampungnya kembali belanja seluruhnya. Kalian belanja di pasar seluruhnya dibelanja. Dia bayar. Sampai Madinah sehingga belanja lagi. Dah pulang ke kampung sampai mereka istirahat, dah tenang semua anak istri rahmatullah oleh-oleh sebagainya. Nanti dipanggil loh dia diambil karung tadi isi uncang mereka itu balik ini punya ente kemarin punya ente. Itu belum Mubarak. Itu dia. Ya Allah. Lahir anak yang seperti itu dari bapak tadi itu. Bapak yang jujur, ya, yang wara, ahli ibadah,
bertakwa, subhanallah, lahir anak demikian. Kemudian kita beliau lihat, ya. Fa'ajabu aqlu wa dhahaba fa akhbara bihi ummaha wa qala laha ma ara li hadhil bint zawjan ghayra mubarak fatazawwajaha faja'at bi Abdullah bin Mubarak famatat alaihi barakatu abi, ya, fatammat alaihi barakatu abi wa ambatahu Allah nabatan salihah. Ya, dikala dengan anak perempuan di patuannya tadi, lahir Abdullah bin Mubarak, maka sempurnalah keberkatan bapaknya kepada anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bagi mereka anak-anak yang soleh. Allahu akbar. Ini kisah pada rahmatullah terjadi pada Abdullah bin Mubarak. Ada lagi kisah para ulama lain, ada. Nakulal itu bagi kita menunjukkan satu sisi adalah dibolehkan seorang ayah menawarkan anaknya kepada orang yang soleh. Ya, tidak ada masalah, sebenarnya boleh aja nih. Kita aja dari yang mungkin merasa riskan atau merasa risih atau merasa malu pada rahmatullah. Ditolak pun ada masalah, Pak. Salat ada masalah. Bukan kita, yang penting soleh dia. Ya, jangan balik pada rahmatullah, balik rusak nanti dia. Ya. Nah, kasihan kita kan dapat suami oleh dia tukang jagal. Tukang bogem ini rahmatullah, tiap hari kita dipukul oleh dia. Itu bahaya itu. Ini bagi kita punya anak perempuan, hati-hati. Ya, memiliki anak pada suami yang baik, yang soleh, yang tahu tentang bagaimana dia mengenal perempuan itu siapa. Tulang rusuk pada rahmatullah. Dia ingat perempuan itu anaknya, kakaknya, adiknya, ibunya. Kalau dia tahu itu, tidak akan berani dia mengirim perempuan. Ingat aja itu. Kalau seorang suami tahu perempuan itu adalah dia perempuan, dia punya anak perempuan, itu kan? Dia punya kakak perempuan, dia punya adik perempuan, dia punya bibi perempuan, dia punya ibu perempuan. Kalau dia tahu itu, ya, dia insyaallah taala tidak akan mau dia menyentuh istrinya. Tapi kalau tidak, rahmatullah, la haula wala quwwata illa billah. Ngeri kita lihat. Di hari ini kita lihat suami bogem istrinya sampai hancur-hancuran. Oh, rahmatullah wal qamsal. Ini penjelasan beliau berkita tentang kisah Imam Abdullah bin Mubarak tersebut. Allah a'lam bishawab. Dan tanya selanjutnya tutup.